Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dan apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita sudah memulai aktivitas belajar di rumah dengan dimulai pada tema 1 pada pembelajaran 1. Pada tema 1 kita akan membahas mengenai hidup rukun. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu hidup rukun, harus kita tahu dulu apa itu pengertian rukun. Rukun itu berarti baik dan damai, saling mengerti, saling menghargai dan menyayangi sesama manusia. Silakan diperhatikan bukunya pada halaman 1. Di situ terdapat ada 5 gambar. Yang pertama itu gambar apa? Yang kedua gambarnya itu sedang apa? Gambar ketiga dan gambar keempat. Coba kalian bahasakan atau ceritakan tentang apa gambar tersebut. Baik, 4 gambar ini merupakan gambaran yang akan kita pelajari di tema 1. Yang gambar pertama, gambar ketika Udin dan Edo saling berbagi makanan. Seperti di kelas biasa, saat kelas 1 Arsy berbagi makanan ke Afdal atau ke Alka. Hani membagi makanannya ke Jihan. Gambar kedua di sini Udin hidup rukun dengan kakaknya. Kakaknya namanya Mutiara. Jadi Arsy dan adiknya, Hani dan adiknya harus bisa hidup rukun bersama dengan belajar bersama misalnya. Gambar ketiga ini menunjukkan hidup rukun antara Udin dan Edo saat bermain sepeda. Jadi dengan teman, dengan saudara harus hidup rukun saat bermain. Jangan sampai ada yang bertengkar. Gambar keempat ini menunjukkan hidup rukun di masyarakat dengan melakukan kegiatan gotong royong. Keempat gambar ini akan dibahas pada tema 1. Baik, di sini ada pertanyaan. Apakah kamu rukun dengan kakak, adik atau saudaramu? Ya, insya Allah kalian semua rukun. Apakah kamu rukun dengan temanmu? Di manakah kamu harus menjaga kerukunan? Ya, kita akan membahas semua itu. Baik, kita lanjut ke subtema 1. Membahas mengenai hidup rukun di rumah. Di sini di gambarnya ada keluarganya. Siapa ini? Keluarganya. Baik, gambar ini menunjukkan Udin dan keluarganya sedang duduk santai di ruang tamu sambil berbincang-bincang. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun.
Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah. Apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Ya, agar kerukunan terjaga, maka kita harus apa? Kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku misalnya bermain bersama adik atau belajar bersama. Kerukunan di rumah selalu terjaga bila aku selalu menyayangi adik. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke pembelajaran 1. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Ayo mengamati. Simaklah teks cerita berikut ini. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu hidup rukun. Ya, setelah mendengar cerita ini, apa ada kata yang tidak kalian mengerti? Ya, di sini ada kata buah tangan. Buah tangan di sini bukan berarti di tangan kita ada buah, tapi buah tangan ini adalah sebuah ungkapan, sama dengan buah hati. Buah hati itu bukan berarti buah lalu ada hatinya atau di hati ada buahnya. Ini namanya ungkapan. Buah tangan itu artinya adalah oleh-oleh, sedangkan buah hati itu anak atau anak kesayangan. Ya, perhatikan kata-kata ungkapan tadi, buah tangan, buah hati. Di sini ada penjelasannya. Ungkapan itu adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dari kata asalnya. Jadi bukan makna sebenarnya. Itu adalah sebuah ungkapan. Semoga bisa dipahami mengenai dua ungkapan yang telah kita pelajari, buah tangan dan buah hati. Baik, ayo berlatih. Lanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks di atas. Teks sebelumnya tadi tentang ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Nah, di sini ada ayah yang memberikan buah tangan. Apalagi itu buah tangan? Buah tangan adalah oleh-oleh. Anak-anak, ayah membawa buah tangan. Ketika orang tua membawakan sesuatu, maka kita harus mengucapkan terima kasih ayah. Baik, kita lanjut ke halaman 5. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Ayo berlatih. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut.
Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok buku sama dengan 1 puluhan. 5 puluhan sama dengan 50. Jadi satu tumpukan atau satu kelompok buku ini isinya ada 10. Karena ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti jumlahnya adalah 50. Nah, selanjutnya di sini ada tumpukan buku, isinya bersusun ada 7 buku. Nah, berarti 50 ditambah 7 buku, jumlahnya keseluruhan adalah 57. Nah, selanjutnya di sini tumpukan bukunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu tumpukan itu isinya 10 buku, berarti jumlahnya ada 70. Dan di sebelahnya ada 7 buku. 70 ditambah 7 sama dengan 77. 7 itu puluhan. 7 puluhan karena satu tumpukan ini isinya adalah 10. 7 puluhan sama dengan 70. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Buku-buku di dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ya, di sini ternyata ada 10 tumpukan buku. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, satu tumpukan berapa buku? 10 buku. Artinya 10 ditambahkan karena ada 10 tumpukan. Berarti jumlahnya semua ini adalah 100 buku. Baik, setelah paham dan bisa mengerjakan soal matematika di halaman sebelumnya, kita lanjut di halaman 9. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada buku nyanyian. Nah, jadi di sini Mutiara itu suka membaca buku. Kalau Hani dan Arsy, apakah suka membaca buku? Suka membaca buku apa? Ayo. Nah, selanjutnya ayo bernyanyi. Coba bedakan panjang pendeknya nada pada lagu berikut. Baik, kita lanjut pada halaman 7. Amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Di sini ada 1 kubus. 1 kubus satuan berarti nilainya adalah 1. Di sini ada kubus satuan yang berjumlah 10. Maka 1 kubus yang bersusun ini itu sama dengan 1 kubus puluhan karena jumlahnya adalah 10. Hitunglah jumlah kubus satuan berikut. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan 1 kubus ratusan. Jadi seperti yang sudah baca tadi, kubus satu tumpukan seperti ini jumlahnya 10, sedangkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 tumpukan kubus, berarti kalau 10 itu jumlahnya semua adalah 100. Nah, digabung menjadi 1 kubus ratusan. Kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan yang berjumlah 100. Jadi
kubus satuan yang jumlahnya 10 ini disatukan jadi satu kubus yang digabung ini jumlahnya adalah 100. Untuk bisa lebih memahami lagi, kita lihat contoh ini. Di sini ada satu kubus 100, jumlahnya 100. Yang kedua di sini ada jumlahnya 1, 2, 3 kubus puluhan, berarti 30. Lalu ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kubus satuan, berarti nilainya adalah 8. Ditambahkan 100 ditambah 30 ditambah 8 sama dengan 138. Jadi dibacanya itu adalah 138, bukan 138 ya. Apakah sudah dimengerti? Semoga sudah dimengerti. Kalau sudah dimengerti, mari kita berlatih. Hitunglah jumlah kubus berikut ini. Nomor 1. Di sini ada satu kubus ratusan ya, berarti jumlahnya adalah 100. Yang kedua, kubus puluhan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kubus puluhan berarti 70. Ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kubus satuan berarti nilainya adalah 8. Jadi nomor 1 ini 100 ditambah 70 ditambah 8 sama dengan. Nah, jadi banyaknya kubus ada berapa dan bagaimana cara membacanya? Nomor 2 ada satu kubus ratusannya yang berjumlah 100. Kubus puluhannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 berarti 70 ditambah 1 kubus satuan. 100 ditambah 70 ditambah 1 sama dengan berapa? Dan cara membacanya bagaimana? Nomor 3. Nah, di sini kubus ratusannya ada 2, berarti 100 ditambah 100 karena ada 2. 100 tambah 100 sama dengan 200. Sedangkan kubus puluhannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kubus puluhan berarti 70. Dan selanjutnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kubus satuan. Berarti kalau ditambahkan 200 ditambah 70 ditambah 7 sama dengan. Dan cara membacanya bagaimana? Baik, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Paramah dan Sopan, ciptaan Pakdal. Oke, mari bersama-sama bernyanyi. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, peramah dan sopan. Nah, jadi kita ganti liriknya rajin bekerja dengan rajin belajar. Oke, baik, kita ulangi sekali lagi. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong.
dan sopan. Nah, jadi lagu ini mengajarkan kita untuk tidak sombong, agar kita disayangi dan bisa menjadi teladan bagi orang lain. Berkata jujur, tidak berbohong, rajin belajar, peramah berarti menjadi orang yang ramah. Ramah itu selalu menyapa orang lain, selalu memberi salam, tersenyum, dan sopan, berkata yang baik. Apakah lagu peramah dan sopan sudah dihafal? Jangan lupa dihafalkan ya. Setelah itu, apakah kamu sudah dapat membedakan panjang pendek bunyi pada lagu? Sudah atau belum? Bunyi yang panjang terdengar lebih lama dibandingkan bunyi pendek. Ayo berlatih. Nyanyikan kembali lagu peramah dan sopan. Berilah tanda titik, titiknya agak besar ya, pada bagian yang dinyanyikan pendek. Berilah tanda garis panjang, agak panjang garisnya, pada bagian yang dinyanyikan panjang. Di sini ada potongan lagunya. Bukannya congkak, bukannya, berarti di sini dia pendek. Titik titik titik. Congkak berarti congkaknya di sini garis karena panjang, dinyanyikan panjang. Selanjutnya, bukannya sombong. Nah, di sini cara menyanyikannya cepat, berarti dia pendek. Titik titik titik. Sombong berarti nadanya lebih panjang, berarti di sini digaris. Semoga bisa dimengerti dan bisa membedakan yang mana nadanya dinyanyikan pendek dan yang mana dinyanyikan panjang. Sekian untuk pelajaran tematik subtema 1 pelajaran 1. Semoga bermanfaat ilmunya dan bisa diterapkan di kehidupan di rumah. Karena pada subtema 1 pelajaran 1 ini kita belajar tentang hidup rukun. Sekian penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.